Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikitapila. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, minggu ini adalah pelaksanaan UTBK gelombang kedua. Pelaksanaannya ini kurang lebih 1 minggu, di mana soal yang diujikan itu hampir sama seperti soal di gelombang 1 kemarin ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa contoh soal yang tipenya keluar di gelombang kedua. Ini bukan soal asli, melainkan soalnya tipenya mirip. Nanti teman-teman silakan pelajari, teman-teman tambah lagi pengetahuannya supaya nanti bisa mengerjakan soal-soalnya. Nah, sebelum kita membahas contoh soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Langsung saja, soal yang pertama. Sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Jika tabel di bawah ini menunjukkan posisi benda tiap waktu, posisi benda saat T sama dengan 7 sekon adalah, karena ini ada tabel waktu dan posisi, kita bisa mencari nilai kecepatan dari benda tersebut. Di mana untuk mencari V atau kecepatan itu sama dengan delta S per delta T. Kita ambil aja antara yang satu dan kedua, ini juga antara 1 dan 2. Berarti delta S-nya ada 2,5 min 0 per delta T-nya 1 min 0, yaitu 2,5 per 1, V-nya 2,5 meter per sekon. Nah, diminta untuk mencari posisi benda saat T-nya 7 sekon. S sama dengan S0 ditambah V kali T. S0 itu posisi mula-mula ketika T-nya 0, tapi di sini ketika T-nya 0 posisinya juga 0. Berarti S0-nya 0 ditambah V yaitu 2,5 dikali T-nya 7, hasilnya yaitu 17,5 meter. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Kita lanjut soal nomor 2. Sebuah partikel bermassa diam m0 bergerak dengan kecepatan V. Jika energi kinetik partikel tersebut EK sama dengan 2/3 m0 c kuadrat, maka besarnya V adalah, di mana C di sini adalah kecepatan cahaya di dalam vakum. Nah, perlu teman-teman ketahui energi kinetik partikel atau EK itu sama dengan E min E0. E ini adalah energi ketika massanya massa relativistik ketika partikelnya sudah bergerak, sedangkan E0 itu energi ketika partikelnya masih diam, di mana E0 tadi memiliki yaitu M dikali C kuadrat, itu rumusnya E. Tapi karena E0 berarti dia menggunakan massa diam yaitu M0 kali C kuadrat. Nah, sedangkan untuk E itu sama dengan M kali C kuadrat. M ini adalah massa relativistik, di mana massa relativistik itu sama dengan gamma dikali M0, berarti E-nya yaitu gamma kali M0 kali C kuadrat, atau M0 C kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Gitu ya. Sekarang kita masukkan ke persamaannya, di mana nilai EK tadi yaitu 2/3 M0 C kuadrat sama dengan E tadi yaitu M0 C kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat min E0-nya yaitu M0 C kuadrat. Semuanya memiliki M0 C kuadrat, kita coret saja. Ini kita coret. Jadinya yaitu 2/3 sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat min 1. Min 1 kita pindah ruas ke kiri, jadinya kan plus. 2/3 plus 1 itu sama dengan 5/3. 5/3 sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Biar akarnya jadi di atas per, kita balik ya. Berarti kalau yang kanan dibalik, yang kiri juga dibalik. Jadinya 3/5 sama dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Biar akarnya hilang, dikuadratkan. 9/25 sama dengan 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kita lanjut di sini. Min V kuadrat per C kuadrat kita pindah ke ruas kiri, jadinya plus V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. 9/25-nya pindah ke kanan, jadinya min 9/25. Berarti V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 dikurangi 9/25 yaitu 16/25,
atau V kuadrat sama dengan 16 per 25 kali C kuadrat, berarti V itu sama dengan akar dari 16 per 25 kali C kuadrat. Hasilnya yaitu 4 per 5 C kuadrat atau 0,8 C kuadrat. Jadi jawabannya yang benar adalah yang E. Oh maaf, ini harusnya tidak ada kuadratnya, cuma 4 per 5 C atau 0,8 C. Kita lanjut soal nomor 3. Sebuah partikel bermuatan Q dan bermassa M masuk dalam suatu daerah bermedan magnet homogen B. Jika lintasan partikel dalam medan magnet berbentuk lingkaran dengan kecepatan V, maka jari-jari partikel tersebut adalah... Nah, karena partikel ini menembus bidang magnet homogen, misalkan ini medan magnet B-nya, dan partikel bergerak melingkar, misalkan partikelnya di sini V, ini ada V-nya. Nah, di sini ada gaya magnetnya, Fm gitu ya. Dimana karena dia bergerak melingkar, akhirnya gaya magnet atau Fm-nya itu sama dengan gaya sentripetal atau Fs-nya. Dimana gaya magnet itu sama dengan B kali Q kali V, sedangkan untuk gaya sentripetal itu sama dengan M kali V kuadrat per R. Nah, ini ada V-nya, kita coret, di sini masih ada V, sehingga B kali Q sama dengan M kali V per R, karena yang ditanyakan jari-jari, jari-jari itu sama dengan R, sehingga R-nya sama dengan M kali V per B kali Q. Jawaban yang benar adalah yang Do ini ya. Jawabannya adalah yang Do. Kita lanjut soal nomor 4. Suatu sistem mekanik tersusun dari dua katrol berbentuk silinder yang ditempel sesumbu seperti pada gambar. Kita gambarkan dulu. Ini ada katrol, misalkan ini jari-jari R2-nya karena jari-jari R2 lebih kecil. Ini ada katrol besar, jari-jarinya R1. Katrol besar ini dihubungkan dengan massa yaitu M1, sedangkan jari-jari kecil atau yang memiliki R2 ini dihubungkan dengan massa M2 gitu ya. Nah, di soal diketahui R1 sama dengan 10 cm atau kita rubah ke meter yaitu 0,1 meter, sedangkan R2 sama dengan 5 cm atau sama dengan 0,05 meter. Pada setiap katrol dililitkan seutas tali dengan beban di ujungnya. Jika tegangan tali pada massa M1, berarti di sini ada T, misalkan di sini ada T1 dan yang di sini ada T2 gitu ya. Jika tegangan tali pada M1 berarti itu T1-nya. T1 sama dengan 12,5 Newton dan pada M2 atau T2-nya sama dengan 15 Newton. Sedangkan percepatan linier beban M2 berarti ada A2 sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat. Dan momen inersia katrol pertama berarti I1 sama dengan 0,005 kg meter kuadrat. Momen inersia katrol 2 adalah berarti yang ditanyakan I2. Nah, kalau dilihat di sini kan antara katrol 1 dan katrol 2 kan satu titik pusat. Berarti dia sepusat. Seperti digerak melingkar, ketika sepusat itu berarti nilai omega 1 sama dengan omega 2. Nilai alfanya juga sama, yaitu alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa. Nah, untuk mencari nilai alfa itu sama dengan, karena yang diketahui A-nya di sini A2, berarti bisa pakai A2 per R2, yaitu sama dengan 2,5 per R2-nya 0,05, sama dengan 50 radian per sekon kuadrat. Itu percepatan sudut kedua katrol tersebut. Sekarang kita cari tau 1, yaitu momen inersia katrol yang besar, itu sama dengan T1 dikali R1. Nilainya yaitu T1-nya tadi 12,5 dikali R1-nya 0,1 sama dengan 1,25 Newton meter. Untuk torsi yang kedua itu sama dengan T2 dikali R2 sama dengan T2-nya itu tadi 15, R2-nya 0,05
sama dengan 0,75 Newton meter. Nah, karena nilai torsi 1 itu lebih besar dibandingkan dengan torsi 2, berarti nanti sistem benda tersebut bergerak berlawanan arah jarum jam. Berarti dia bergeraknya ke sini, yang ini jatuh ke bawah, yang ini terangkat ke atas. Karena dia bergeraknya ke kiri, berarti kita anggap aja yang T1-nya nanti bernilai positif. Nah, karena kita mau mencari nilai momen inersia katrol kedua, berarti di sini ada sigma tau sama dengan I katrol kali alfa, di mana sigma tau-nya tadi ada tau 1 dikurangi tau 2 sama dengan momen inersia katrol itu karena katrolnya ada 2, berarti ada momen inersia katrol 1 ditambah momen inersia katrol 2 dikali alfa. Torsi 1 yaitu 1,25 dikurangi torsi 2 0,75 sama dengan I1-nya tadi sudah diketahui yaitu 0,005 ditambah I2 dikali alfanya tadi 50. 1,25 dikurangi 0,75 sama dengan 0,5 sama dengan 0,005 ditambah I2 kali 50. Atau 0,5-nya ini dicoret sama 50 sama ya. Di sini 1, di sini 100. 100-nya kita tarik ke kiri, 1 dibagi 100 yaitu 0,01 sama dengan 0,005 ditambah I2. Berarti I2 sama dengan 0,01 dikurangi 0,005 sama dengan 0,005 kilogram meter persegi atau meter kuadrat. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 5. Suatu sistem mekanik tersusun dari dua katrol yang ditempel sesumbu seperti pada gambar. Kita gambarkan dulu ya. Nah, misalkan ini ada dua katrol. Yang pertama itu ada katrol kecil, dia memiliki jari-jari R2. Dan ada katrol besar yang memiliki jari-jari R1. Nah, katrol besar ini dihubungkan dengan tali yang ada masanya, misalkan M1. Katrol yang kecil juga sama, dihubungkan dengan tali yang dihubungkan dengan massa M2. Di mana nilai R1 atau jari-jari katrol yang besar sama dengan 10 cm, langsung kita rubah ke meter yaitu 0,1 meter. Jari-jari katrol kecil R2 sama dengan 5 cm atau 0,05 meter. Diketahui momen inersia masing-masing katrol, berarti nilai I1 atau momen inersia katrol besar sama dengan momen inersia katrol kecil atau I2, yaitu nilainya 0,005 kg meter kuadrat. Jika percepatan linier pada M1, berarti ini A1 sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Momen gaya total yang bekerja pada katrol adalah, yang ditanyakan adalah sigma tau-nya sama dengan berapa, gitu ya. Nah, karena katrolnya ini kan seporos itu berarti dia satu titik poros antara katrol besar dan katrol kecil itu sumbu putarnya sama. Nah, untuk yang katrol seporos, itu nilai kecepatan sudutnya atau omega 1 sama dengan omega 2. Atau nilai percepatan sudutnya juga sama, yaitu alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa. Di mana alfa itu sama dengan A per R. Karena di sini diketahui A1, berarti kita pakai A1 R1, berarti ini sama dengan nyari alfa 1 ya. Tapi kan nilainya alfa 1 sama alfa 2 itu sama. Kita masukkan nilainya. Nilai A1-nya tadi 5. R1-nya 0,1, maka nanti ketemu alfa sama dengan 50 radian per sekon kuadrat. Nah, sekarang untuk mencari sigma tau atau total momen gaya, di mana sigma tau itu sama dengan I atau momen inersia katrol dikalikan dengan alfa, percepatan sudut katrol. Nah, karena di sini ada dua katrol, ada katrol besar dan katrol kecil, berarti di sini I-nya itu juga ada dua. I1 ditambah dengan I2 dikali alfa. Inilah sigma tau-nya. Sekarang kita masukkan nilainya sama dengan
I1 sama I2 tadi kan nilainya sama, yaitu 0,005, karena sama bisa dikalikan 2. Kali 2 dikali alfanya yaitu 50. Sama dengan 0,005 dikali 2 itu 0,01 dikali 50 sama dengan 0,5 Newton meter. Inilah total momen gayanya. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Kita lanjut soal nomor 6. Sebuah balok bermasa 1 kg bergerak mendaki bidang miring licin, kemudian memasuki bidang datar yang kasar, panjang bidang miring 1 meter, dan sudut kemiringan 37 derajat. Saat bergerak di bidang datar, balok mengalami gaya gesek sebesar F. Dari kaki bidang miring, balok mendaki dengan kecepatan awal 4 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dan jarak tempuh balok di bidang datar sampai berhenti adalah 40 cm, maka nilai F sama dengan, oke, kita gambarkan dulu ilustrasinya. Nah, misalkan balok mula-mula di sini, dia akan menaiki bidang datar. Kecepatan di sini itu kita tuliskan misalkan V1. Ini posisi pertama. Terus balok nanti akan menaiki bidang miring yang licin ini, terus dia akan sampai di bidang datar lagi yang atas. Misalkan di sini. Di sini berarti di posisi kedua, balok memiliki kecepatan V2. Terus karena di sini kasar, balok nanti di sini akan berhenti. Misalkan di sini posisi 3, balok akan diam atau berhenti ya. Kita gambarkan dulu gaya-gayanya. Karena balok melewati lantai yang kasar, berarti dia ada gaya gesek F-nya. Nah, sebesar nilainya F. F ini yang akan kita cari. Oh ya, maaf, F-nya di sini bukan Hz ya, tapi dia Newton, gaya gesek. Oke, nah, antara bidang miring dengan bidang datar, dia membentuk sudut 37 derajat. Kita cari dulu tingginya bidang miring ini berapa. Misalkan ini H, panjangnya bidang miring tadi 1 meter. Kita cari dulu nilai H-nya, di mana kita bisa menggunakan sinus. Sin 37 derajat itu sama dengan, ingat ya, kalau sin itu demi, depan miring. Depannya tadi H, miringnya misalkan ini S. H per S berarti H sama dengan S dikali sin 37 derajat. S-nya nilainya 1, sin 37 0,6. Berarti H sama dengan 0,6 meter. Gitu ya. Terus sekarang kita tinjau satu-satu. Kita tinjau dulu dari pergerakan titik ke 1 ke titik 2. Di situ nanti akan berlaku hukum kekekalan energi mekanik, yaitu ada EM1 sama dengan EM2. Nah, di posisi 1 dia hanya punya energi kinetik. Kenapa? Karena dia masih berada di dasar. Berarti tidak punya EP. Dia hanya ada EK. Untuk yang di posisi kedua, dia punya EP dan juga punya EK. Berarti ada EK2 ditambah EP2. Kita tuliskan persamaannya. Setengah M V1 kuadrat sama dengan setengah MV2 kuadrat ditambah MGH. M-nya kita coret saja. Sekarang kita masukkan nilainya. Setengah dikali V1. V1 tadi ini 4 meter per sekon. Berarti 4 kuadrat sama dengan setengah dikali V2 kuadrat ditambah 10 dikali H. H-nya tadi 0,6. 4 kuadrat itu 16 bagi 2, 8 sama dengan setengah V2 kuadrat ditambah 10 kali 0,6, 6. 6-nya kita tarik ke kiri, jadinya kan min 6. Berarti di sini ada 2 sama dengan setengah V2 kuadrat atau V2 kuadrat sama dengan 4. Berarti nilai V2-nya sama dengan 2 meter per sekon. Selanjutnya kita tinjau pergerakan dari posisi 2 ke posisi 3. Nah, dari posisi 2 ke posisi 3 ini kita menggunakan usaha, tapi usaha yang dilakukan oleh gaya non-konservatif. Karena di sini ada gaya geseknya, berarti dia menggunakan gaya non-konservatif. Berarti W yang dilakukan oleh gaya non-konservatif sama dengan perubahan energi
kinetik. Kenapa kita menggunakan perubahan energi kinetik? Karena di sini ada perubahan kecepatan. Dimana kalau teman-teman ingat, usaha itu sama dengan F kali S, usaha sama dengan delta EP, usaha juga sama dengan delta EK. Kita pakai yang usaha sama dengan delta EK. Nah, usaha yang dilakukan oleh gaya non-konservatif itu adalah usaha yang dilakukan oleh F-nya ini tadi. Berarti min F, karena dia arahnya berlawanan dengan gerak benda, min F kali S, di mana di sini tadi F-nya, S-nya itu sama dengan 40 cm, sama dengan EK3 dikurangi EK2. Nah, karena EK3 ini bendanya diam, berarti dia nilainya 0. Sehingga minnya ini bisa kita coret, berarti F kali S sama dengan EK2. Berarti F kali S sama dengan setengah mv2 kuadrat. Kita masukkan nilainya, F yang akan kita cari, S itu jarak dari benda 2 ke 3, tadi kan 40 cm. Kita jadikan ke meter, yaitu 0,4 sama dengan setengah kali masanya 1 kali V2-nya 2, berarti 2 kuadrat. F sama dengan 2 kuadrat itu 4, 4 kali setengah 2, berarti 2 per 0,4, ketemu F-nya sama dengan 5 Newton. Nah, inilah gaya gesek yang dialami oleh benda. Nah, teman-teman tetap semangat ya belajarnya, kurang lebih nanti tipe soal untuk fisika sainteknya seperti ini. Untuk soal-soal lain, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi, ada beberapa video latihan soal pembahasan soal dari tes UTBK gelombang pertama. Silakan teman-teman simak videonya, silakan teman-teman pelajari tipe-tipe soalnya dan bagaimana cara pengerjaannya. Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk belajar. Sukses terus untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.